Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke Bu, gimana? Ini kami akan menceritakan cerita 3, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya sebagai observer dan coachingnya Ibu Tiara Rahma dan coachingnya Bapak. Saif Sujana. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada observer yang telah dipersilakan saya untuk menyampaikan cerita 3 yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Di sini saya selaku coaching bahwa di sekolah saya sebagai seorang kepala sekolah ini sangat peduli akan terhadap kualitas pendidikan yang akan diberikan kepada murid-murid di sekolah. Guru-guru saya perhatikan memiliki semangat yang tinggi, semangat belajar, kolaborasi, dan ingin perubahan yang lebih baik terjadi di sekolah. Akan tetapi salah satu pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dilakukan di sekolah kami. Pembelajaran berdiferensiasi di sini yaitu pembelajaran yang dirancang yang mana guru bisa memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda bagi setiap murid. Dan nanti juga guru bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kami berharap nanti bukan hanya semangat saja yang tinggi dari guru-guru, tetapi guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Nah, permasalahan ini seperti apa program pengembangan untuk mengatasi kelemahan yang ada di sekolah kami. Baik, terima kasih Bapak Asep. Saya sangat mengapresiasi yang sudah Bapak lakukan karena saya yakin dari cerita Bapak tadi Bapak begitu visioner ya terhadap sekolah Bapak. Artinya Bapak memang di sini menginginkan gitu seluruh guru ataupun SDM yang ada di sekolah itu berperan penting dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Dan saya yakin Bapak sudah melakukan aksi-aksi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tapi Bapak sampai sejauh ini belum puas begitu ya Pak? Iya. Iya, jadi belum puas terhadap apa yang Bapak lakukan. Terus Bapak melakukan sharing nih sama saya sebagai coaching bagaimana upaya ke depan supaya guru-gurunya bisa menguasai begitu ya. Iya. Jadi memang dalam implementasi kurikulum merdeka ini kita harus bisa merangkul guru-guru yang ada di sekolah kita. Apa langkahnya? Ya kita melakukan berbagai program-program. Di mana program ini salah satunya pengembangan diri guru. Guru-guru kita motivasi untuk mindsetnya berubah. Yang tadinya mungkin malas Pak, malas belajar, masih berada di zona nyamannya gitu, mungkin masih ingat dengan kurikulum sebelumnya. Tapi ketika kita sudah bertransformasi, maka kita harus bisa memotivasi guru kita supaya mindset guru kita ini bisa berubah, bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa butuh inovasi begitu, ya kan? Ya. Nah, apa inovasi yang harus kita lakukan? Yang pertama kita kembangkan diri guru terlebih dahulu, Bapak. Dengan cara apa? Kita saat ini sudah ada platform Merdeka Belajar. Jadi kita tidak usah lagi susah payah mencari bimtek atau apapun itu, tapi dengan kehadiran aplikasi platform Merdeka Belajar, guru bisa belajar secara mandiri. Kemudian juga selain PMM tadi kita bisa menghadirkan narasumber atau guru tamu yang bisa berada di tengah-tengah guru kita. Dimana apa problemnya? Kalau tadi misalnya tentang berdiferensiasi anak-anak pembelajaran yang berpusat pada murid yang masih belum optimal gitu, maka kita hadirkan
apa yang kita butuhkan di sekolah, materi-materi apa yang belum kita pahami, kita minta tolong sama narasumber kita untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga Bapak bisa melakukan membentuk kombel. Nah ini yang ketiga, ini penting sekali dalam membangun sekolah, bahwa kita saat ini fokus dalam masuk tahun ketiga pelaksanaan sekolah penggerak ya Bapak. Sekolahnya sekolah penggerak ya. Oke, jadi luar biasa sekali, dan Bapak sudah masuk tahun ketiga di sekolah penggerak, artinya sudah banyak yang Bapak lakukan, dan saat ini juga Bapak tengah konsentrasi dalam membangun kombel ini. Jangan sampai kata bahasa itu angat-angat ayam. Jadi awalnya aja itu semangat, tapi di tengah perjalanannya gak semangat. Makanya ketika kombel sudah dibentuk, ayo konsisten. Kita harus konsisten dalam melaksanakan apapun yang ada di kombel. Jadi kombel itu tidak hanya kita berkumpul bareng-bareng semua, enggak, tapi sharing di bawah pohon tentang pembelajaran itu sudah kombel. Kemudian lagi makan nih, makan bakso, itu bisa jadi kombel, asalkan itu sharing yang bermanfaat tentang apapun yang ada di dalam lingkungan sekolah, itu sudah dinamakan kombel. Jadi rubah mindset kita bahwa kombel itu harus berkumpul dalam satu ruangan di jam yang sama menghadirkan ini, itu salah. Jadi kombel itu bisa dimanapun gitu. Nah, Bapak juga ke depan harus melakukan evaluasi Pak. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan evaluasi, refleksi bersama guru, orang tua. Jangan sampai program yang kita sudah laksanakan itu tidak berjalan dengan maksimal seperti itu ya. Makanya kita lakukan evaluasi. Evaluasi penting, dan juga sebagai apa fungsi dari evaluasi ya, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Apa yang masih kurang akan kita perbaiki di depan. Seperti itu ya Bapak ya. Bagaimana Pak Asep? Apakah di sekolahnya sudah ada kombel atau sudah terbentuk saat ini? Alhamdulillah untuk kombel kita sudah dibentuk timnya yang terdiri dari ketua dan anggota. Kemudian juga sudah melaksanakan program kerja komunitas belajar. Di program kerja komunitas belajar itu kita agendakan setiap minggu pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang ditemukan di kelas masing-masing guru, kemudian dicarikan solusi-solusi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Nah, di sini saya melihat potensi guru itu luar biasa. Mereka bersemangat di dalam komunitas belajar. Benar kata Bu Rahmat tadi, komunitas belajar tidak perlu di kelas, dimanapun bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan komunitas belajar. Tetapi saya perhatikan di kelas murid-murid ini dalam pembelajarannya itu belum sepenuhnya berdasarkan minat dan bakat dan gaya belajar. Asesmen awal pembelajarannya belum maksimal dilakukan seperti itu. Seperti itu. Untuk mengetahui bakat dan minat anak harusnya kita melakukan asesmen ya Pak ya. Jadi itu belum maksimal dilaksanakan. Jadi ya benar kata Coach, kita harus asesmen awal dulu. Mungkin ini nanti akan saya jelaskan ke guru-guru ya, bahwa di setiap komunitas pertemuan nanti komunitas belajar harus selalu membawa asesmen awal murid supaya tahu ya bakat, minat dan gaya belajar murid-murid itu. Sehingga nanti mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan optimal di kelas masing-masing guru. Iya benar Bapak. Jadi memang asesmen itu kan fungsinya begitu untuk mengetahui bakat dan minat anak. Si Zizi berbeda bakat minatnya dengan si Sarah ini. Artinya bagaimana strategi guru kita untuk memahami tentang Zizi, apa kebutuhan si Zizi. Kemudian Sarah juga, anak ini di mana, apa yang menonjolnya, dan guru itu harus memang paham dan harus mengetahui seluruh apa yang dibutuhkan murid. Seperti itu ya. Jadi karakter anak kita beda-beda Bapak. Artinya kita guru dulu yang mengetahui apa ini potensinya. Dengan cara apa untuk mengetahui kebutuhan murid tadi ya, dengan asesmen tadi. Ada yang namanya asesmen awal pembelajaran. Seperti itu ya. Mungkin Bapak ya. Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Terima kasih, mungkin sudah jelas. Sudah jelas ya. Begitu kami harap Bapak tetap semangat ya Bapak dalam membangun sekolahnya ya. Saya lihat luar biasa sekali semangat Bapak Asep ya. Iya. Maju terus untuk SD negeri ini. Satu Ulak Kedondong ya, semoga semakin maju, memberikan dampak yang besar bagi pendidikan di SD tersebut. Semangat untuk kita semua Bapak ya. Mungkin cukup di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya kembalikan ke Pak Ibu. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Coaching dan Bapak Coaching yang telah menyelesaikan cerita pembelajaran berdiferensiasi pada saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.